Menikahi Hot Om. Bab 132. Cuma itu aja yang Cila minta. Buna dan Papa bahagia. Juga Mama dengan cara lain. Tatapan itu pun terputus saat Widya kembali menarik sepenuhnya atensinya pada Cila. Kamu masih bisa minta banyak hal dari Allah, sayang. Jangan bicara seperti itu. Buna nggak suka. Ini bukan permintaan terakhir kamu. Kamu nggak mau doain Buna dengan doa-doa indah yang lain. Mau, Buna? Tentu aja mau. Cila pun mencondongkan tubuhnya ke arah Widya. Memeluk kesayangannya itu. Cila akan doain Buna dengan doa terhebat. Cila janji. Ranti membisikkan sesuatu ke telinga Widya. Kembali mengingatkan tentang operasi Cila. Widya yang paham pun langsung mengurai pelukannya. Biar Cila bisa berdoa lebih banyak lagi, Cila mau, kan kalau operasinya dilakukan sebentar lagi. Biar cepat sembuh. Biar tim dokternya siapin semuanya. Cila tersenyum. Mengangguk penuh semangat. Oke, Buna. Cila mau. Asal Buna temenin Cila sampai Cila nanti buka mata lagi. Di saat itulah Widya ragu. Ia tidak tahu bisa menemani Cila selama apa. Namun ia tidak ingin memupuskan semangat putrinya ini. Buna temenin kamu. Janji ya. Desak Cila. Jangan pergi. Jangan sampai nggak ada kalau Cila bangun nanti. Janji. Widya pun tersenyum. Mengecup kening Cila penuh sayang. Dan saat yang bersamaan, tangan yang tidak sadar masih menyatu itu meremat pelan. Membuat Widya kembali mengalihkan pandangannya pada tangannya dan tangan Mahesa yang masih menyatu, kemudian membawa mata mereka kembali bertemu. Operasi pun segera dipersiapkan untuk Cila. Semua tim pun bekerja sama menata sebaik mungkin jalannya operasi. Cila pun sudah dilakukan pemeriksaan. Keadaannya pun kini cukup baik dan stabil. Sedari tadi ia bahkan tidak lepas menggenggam tangan Widya. Pasrah. Namun masih juga merasakan ketakutan dalam hatinya. Padahal saat ini ia masih di dalam kamar rawatnya, belum di kamar operasi untuk tindakan lanjutan. Istighfar, sayang, ucap Widya menenangkan Cila. Saat ini perempuan itu sudah duduk di sebelah anak kecil itu dan memeluk sesuai permintaannya. Semua akan baik-baik aja. Semua akan berjalan sebagaimana mestinya. Kita semua berdoa untuk Cila. Anak baik, anak manis, pasti akan cepat sehat. Cila tersenyum. Memaksakan semangatnya yang kadang naik turun. Buna, boleh nggak kalau Cila minta satu hal lagi dari Buna? Apa, sayang? Tanya Widya sambil mengecup jemari tangan Cila. Bilang aja ke Buna. Sejenak gadis cilik itu hanya diam. Tidak berani bicara. Ia takut permintaannya ini akan menyakiti hati Widya. Ia takut kalau permintaannya ini akan terasa lancang. Tapi ia tetap ingin mencobanya. Boleh nggak, kalau Buna jangan benci Mama Cila, ucap Cila dengan mata yang berkaca-kaca. Mungkin Mama udah nyakitin Buna, tapi Cila yakin Mama nggak bermaksud begitu, Buna. Mama yang selama ini sayang dan memperjuangkan kehidupan Cila, Cila pengen mewakili Mama minta maaf ke Buna, kalau selama ini bikin Buna sedih. Hati Widya bergetar seketika mendengar permintaan Cila. Tenggorokannya tercekat. Juga semua orang yang menyaksikan bagaimana gadis kecil itu bersikap bijaksana. Mereka seolah ditampar fakta, bahwa bagaimana anak kecil lebih bisa menghargai perasaan orang lain. Tidak seperti mereka yang cenderung bertindak egois dan semaunya. Juga adik Cila, ucap Cila dengan nada lirih. Dede nggak salah apa-apa, Buna. Tolong jangan nggak suka sama Dede Sina ya, Buna. Ada jeda beberapa saat dalam kalimat itu. Cila berusaha menstabilkan perasaannya. Tolong sayang sama dia sebagaimana Buna sayang sama Cila. Cila mohon, Buna. Tolong maafin Mama sama Dede kalau kehadiran mereka udah nyakitin Buna. Termasuk kehadiran Cila.
Cila minta maaf. Udah rusak semuanya. Cila minta maaf untuk mama dan juga dedek. Air mata Cila pun menitik. Entah kenapa, ada kekhawatiran jika ia tidak akan membuka matanya lagi. Maafin Cila Buna. Maafin mama sama dedek bayi. Widya ikut meneteskan air matanya. Dadanya langsung terasa sesak. Cila nggak salah apa-apa sama Buna, ucap Widya dengan air mata meleleh. Ia mengecupi puncak kepala Cila. Buna juga sama sekali nggak benci sama mama dan dedek Sina. Buna sayang sama semuanya. Kamu jangan khawatir, ya, sayang. Kalian semua nggak ada yang sakitin Buna. Cila nggak perlu minta maaf sama Buna. Mahesa pun mengeraskan rahangnya. Ja pun emosional saat ini. Hatinya semakin remuk saja. Kalimat-kalimat yang Cila lontarkan seolah memberi tanda bahwa gadis kecil itu tidak akan kembali. Ia seperti ingin memastikan semuanya baik-baik saja sebelum ia tinggal pergi. Gadis kecilnya itu seolah ingin memastikan semua berjalan damai seperti yang ia mau. Demi apapun ia ketakutan, bagaimana kalau memang itu benar-benar terjadi. Cila harus fokus sama kesehatan Cila dulu. Oke. Cila mengangguk. Oke, Buna. Untuk sesaat, Cila menoleh ke arah sang ayah. Menjulurkan tangannya untuk mengusap wajah lelaki kesayangannya itu. Papa, jangan sedih-sedih, ya, Pa. Mahesa langsung mengeraskan rahangnya begitu kuat. Menelan judahnya susah payah. Ja tidak ingin terlihat rapuh di depan putrinya walau perasaannya sekarang sudah berkecamuk luar biasa. Maafin Cila ya, Pa. Kalau kehadiran Cila udah bikin Papa sedih. Maaf kalau datangnya Cila malah bikin Papa susah, Cila sama sekali nggak bermaksud untuk merusak ketenangan Papa sama Buna. Maafin Cila karena Papa harus melewatin ini semua. Mahesa menitikan air matanya. Perasaannya semakin gelisah. Cila nggak ada salah sama Papa. Papa bahagia Cila kembali ke Papa. Cepat sehat ya, Nak. Jangan pikirkan yang lain. Fokus sama kesembuhan Cila dulu. Jangan pikirkan yang lain. Cila pun tersenyum. Makasih, ya, Pa. Makasih karena udah sayang sama Cila. Makasih buat semuanya. Mahesa langsung mengecupi tangan anaknya tersebut. Iya, Nak. Cila kesayangan Papa. Cila harus sembuh. Oke. Cila pasti berusaha, Pa. Cila pengen hidup lebih lama nemenin Papa, Cila, Mama, sama Dedek. Terus, dedek-dedeknya dari Buna. Semakin mengharu Mahesa suasana di dalam kamar rawatan itu. Cila benar-benar terlihat berbeda. Ia terlihat sangat dewasa saat ini. Papa boleh janji nggak sama Cila? Janji apa, sayang? Janji kalau Papa harus bahagia. Papa jangan sedih-sedih terus. Dada itu langsung menderu. Bahkan hanya sekedar untuk tersenyum saja ia sangat kesulitan saat ini. Tapi anaknya ini malah begitu memikirkan perasaannya saat semuanya abai. Iya, sayang. Papa janji. Setelahnya, ia seperti pamit pada semua orang. Pada Ranti, pada Anggi, pada Indah, Gunadia, dan juga Eyang Sastro. Satu persatu mereka menyemangati Cila. Memeluk anak kecil itu dan menimangnya secara bergantian. Menahan air mata agar tidak tumpah. Mereka satu suara dalam memanjatkan doa. Berharap semuanya akan berjalan lancar dan tidak ada kendala. Cila pasti sembuh. Semangat ya, Nak, ucap Mama Indah yang duduk di sisi lain Cila. Jangan mikirin apa-apa. Fokus sama kesembuhan Cila dulu. Iya, Eyang. Makasih, ya, Eyang. Hati Mama Indah merasakan perasaan bersalah yang begitu besar pada Widya yang saat ini masih duduk di sebelah lain cucunya. Perempuan itu bahkan masih sanggup tersenyum tulus padanya. Cila pengen banget sembuh, kata Cila lagi sambil menjulurkan tangannya ke arah perut Widya. La mengusapnya di sana. Cila mau lihat dedek-dedek Cila yang ada di sini.
Pasti mereka lucu-lucu. Semua mata langsung tertuju pada Widya. Termasuk Mahesa yang fokus menatap ke arah tangan Cila. Benarkah yang diucapkan putri pertamanya itu? Jantung Widya langsung berdebar. Tanpa sengaja Cila mencongkel sesuatu yang tidak lagi pernah ia harapkan. Sesuatu yang sangat mustahil yang kini ia yakini. Ia bahkan sudah percaya pada ucapan Rahmita yang mengatakan kalau dirinya mandul. Ada banyak yang rame deh. Mama Indah menatap ke arah Widya. Berbisik menggerakkan bibirnya tanpa suara untuk meminta maaf sebab apa yang diucapkan oleh cucunya mungkin menyakitinya. Dan Widya pun cukup mengerti. Nah, makanya, Cila harus cepat sehat. Oke, siap, Eyang. Tidak lama kemudian, staf perawat pun datang. Hendak memindahkan Cila ke atas berangkar lain untuk dibawa ke ruang operasi. Halo, Dek. Udah siap belum? Tanya perawat itu ramah. Dokternya udah pada nungguin, loh. Udah, suster. Cila udah siap. Widya berusaha berdiri dari tempatnya walau limbung. Untung saja Ranti cukup mengerti dan memindahkan adik iparnya itu kembali ke kursi rodanya. Mata Mahesa awas. Ja pun siaga melihat ke arah istrinya. Namun kemudian ia memindahkan tubuh Cila ke atas berangkar yang sudah dibawa dari ruang operasi. Setelah selesai, berangkar itu pun didorong. Melewati Dimas yang sedari tadi hanya melihat Cila dari kejauhan. Ia sengaja memberikan ruang pada sahabat kecilnya itu untuk menumpahkan kerinduannya pada sang kakak. Dimas, sapa Cila yang melihat Dimas ada di sekitarnya. Berangkar itu pun berhenti sesaat. Dimas pun mendekat. Menyapa Cila. Hai. Kenapa diam aja dari tadi? Ini aku sapa kamu. Cila terkekeh. Kamu sehat kan, Dim? Sehat, dong. Kamu juga harus cepat sehat ya. Iya. Cila terdiam untuk sesaat, tertunduk memikirkan sesuatu, sebelum kemudian kembali membawa pandangannya pada Dimas. Aku boleh minta sesuatu nggak, Dim? Es krim. Cila terkekeh lagi. Salah satunya itu. Kamu belum bayar janji itu. Aku masih ingat. Iya. Aku juga ingat, kok. Makanya cepat sembuh. Ayo kita besar sama-sama. Sungguh, Cila sangat menginginkan hal itu. Namun ia tidak tahu sampai mana tubuh ringkihnya ini akan bertahan. Iya. Aku mau kok. Aku masih pengen sekolah dan jadi dokter kayak papa. Pengen jadi ibu peri kayak Buna. Dua anak kecil itu pun terkekeh-kekeh. Sama-sama menderita penyakit mematikan tentu membuat mereka saling peka satu sama lain. Dimas bahkan cukup tahu apa itu arti bertahan. Jangan jadi tokonya, dong, Dimas. Jadi yang punya toko. Jadi aku punya banyak uang kalau kamu beli di toko es krim aku. Emang kalau udah punya uang, uangnya mau dipakai apa? Mau dipakai beli es krim buat traktir kamu. Kembali tawa itu menguar. Cila sungguh merasakan hatinya cukup bahagia. Dimas membuat lebihnya. Bersemangat. Kamu mau minta apa sama aku tadi? Tanya Dimas lagi kembali ke topik pembicaraan. Jangan minta aku buka toko es krim juga, ya. Cila kembali tertawa. Mengkode agar teman kecilnya itu mendekatkan telinganya. Aku cuma mau minta tolong, jagain Buna kalau aku nggak bangun lagi. Tolong hibur Buna, ya, Dim. Dimas menarik tubuhnya. Memandangi teman kecilnya itu. Kamu pasti sembuh. Aku tungguin. Janji. Dimas mengacungkan kelingkingnya. Dan Cila segera menautkannya. Aku janji. Laki-laki nggak akan ingkar sama janjinya. Cila tersenyum. Semua orang bahkan tertampar oleh ucapan Dimas. Terutama Mahesa. Anak sekecil itu bahkan bisa bertindak dewasa. Makasih, ya, Dim. Iya. Bangun, ya. Lia. Aku tungguin kamu bangun. Iya, Dim, awas aja kalau nggak ada nanti. Ada kok.
Aku nangis kalau kamu nggak ada. Iya. Tenang aja. Setelah obrolan singkat dua anak kecil itu, Cila pun kembali didorong menuju ruang operasi. Diikuti oleh keluarga yang menemaninya.